Halo ayah bunda, wah jadi orang tua baru itu kan perjalanannya luar biasa ya. Tapi saya tahu banget ada kalanya di tengah malam pas si kecil nggak mau tidur-tidur, rasanya tuh capek dan sendirian banget. Nah kalau ayah dan bunda lagi ngerasain ini, tenang aja, kita ada di sini untuk nemenin. Yuk kita coba pahami bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi sama si kecil yang usianya 2 bulan ini. Coba dengarkan ini. Bayi saya usia 2 bulan sering susah tidur malam, tetap rewel dan sulit terlelap, ini sudah berlangsung hampir seminggu. Kalimat ini rasanya familiar banget ya. Mungkin ini persis seperti yang lagi ayah dan bunda alami sekarang. Rasa khawatir, campur aduk sama lelah, itu wajar banget. Dan yang paling penting untuk diingat adalah, ayah dan bunda nggak sendirian. Sama sekali nggak. Di luar sana, banyak banget orang tua lain yang lagi begadang juga sambil ngendongin bayinya. Jadi, anggap ini bukan ujian ya, tapi ini cuma sebuah fase yang pasti akan berlalu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih si kecil yang lucu ini kok susah banget tidurnya pas malam hari? Jawabannya, dan ini penting banget, bukan karena ayah atau bunda melakukan kesalahan. Sama sekali bukan. Ini semua karena ada proses biologis yang, ya, luar biasa, yang lagi terjadi di tubuh mungilnya. Jadi, pertama-tama, yuk kita tarik napas lega bareng-bareng. Apa yang lagi dialamin ini, itu normal, benar-benar normal. Si kecil itu bukannya nakal atau bermasalah, dia cuma lagi bertumbuh dan beradaptasi sama dunia baru yang asing buat dia. Nah, ini dia nih biang keladinya, namanya ritme sirkadian. Anggap aja ini kayak jam internal di dalam tubuh kita. Masalahnya, jam internal si kecil ini ibaratnya masih dalam proses setting. Dia tuh lagi belajar bedain mana siang, mana malam. Otaknya belum nyambung 100%, oh ini waktunya tidur panjang, atau oh ini waktunya buat main. Jadi wajar kalau polanya masih acak-acakan. Selain jam internalnya yang lagi disetel, rewelnya si kecil itu juga bisa karena hal-hal yang lebih simple. Ingat kan, satu-satunya cara dia berkomunikasi itu ya lewat tangisan. Jadi, bisa jadi dia lagi lapar atau haus. Atau mungkin popoknya basah dan bikin gak nyaman. Bisa juga perutnya kembung. Dan kadang-kadang dia nggak butuh apa-apa selain pelukan hangat dari ayah atau bunda biar ngerasa aman. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, terus gimana solusinya? Gimana cara kita bisa bantu si kecil dan juga diri kita sendiri biar bisa tidur lebih nyenyak? Nah, kuncinya ada di rutinitas. Rutinitas yang tenang dan konsisten. Coba deh kita bangun ritual sebelum tidur. Pertama, buat suasana kamarnya jadi nyaman. Lampunya diredupkan, suhunya pas, nggak terlalu panas atau dingin. Terus mandi air hangat itu bisa bikin rileks banget. Pastikan juga perutnya udah kenyang dan popoknya kering, ini penting. Sambil digendong, coba nyanyiin lagu yang lembut. Intinya, semua langkah ini tuh kayak ngasih sinyal ke si kecil, udah waktunya istirahat loh. Dan yang paling penting, lakukan ini terus-menerus. Konsistensi itu bikin bayi merasa aman. Nah, sekarang kita pindah ke topik yang super penting. Meskipun tadi kita bilang rewel itu normal, sebagai orang tua, intuisi kita itu nggak boleh diabaikan. Ada beberapa tanda bahaya atau red flags di mana kita harus segera cari bantuan medis. Jadi pertanyaannya, kapan kita harus mulai khawatir? Gimana cara bedain mana rewel yang biasa aja sama rewel yang jadi tanda sesuatu yang lebih serius? Yuk kita lihat tanda-tanda spesifiknya yang jadi sinyal buat kita untuk segera hubungi dokter anak. Tanda bahaya yang pertama, bayinya rewel terus-terusan dan nggak bisa ditenangkan sama sekali. Ini beda ya sama rewel biasa. Kalau tangisannya melengking, nggak berhenti-berhenti dan udah dicoba segala cara, disusuin, digendong, diayun, tapi tetap nggak mempan, ini bisa jadi tanda dia lagi ngerasain sakit yang serius. Yang kedua, bayi menolak menyusu. Sekali-sekali mungkin dia lagi nggak mood, itu biasa. Tapi kalau dia menolak sama sekali, berkali-kali jadwal menyusu dilewatkan, nah ini lampu merah. Nutrisi itu kan vital banget buat dia, jadi kalau nolak makan harus segera diperiksakan. Tanda ketiga, ini cukup jelas. Kalau ada demam, muntah, atau diare. Apalagi demam pada bayi di bawah 3 bulan, itu nggak boleh dianggap remeh. Muntahnya juga bukan sekedar gumoh ya, tapi yang menyemprot. Diare juga sama. Kalau ada gejala-gejala ini, jangan ditunda. Langsung hubungi dokter. Dan yang terakhir, tanda bahaya keempat. Berat badannya nggak naik. Pertumbuhan itu kan salah satu tanda paling penting kalau bayi sehat. Kalau pas ditimbang ternyata beratnya stagnan atau naiknya sedikit banget, ini harus segera dikonsultasikan sama dokter anak. Oke, sebagai penutup, ada satu pesan yang penting banget yang ingin kami sampaikan. Di tengah semua informasi, semua saran dari orang-orang, ada satu kompas yang paling kuat, yang sebenarnya sudah ayah dan bunda miliki sejak awal. Dan kompas itu adalah insting ayah dan bunda sendiri. Tolong, percayai insting Anda. Nggak ada yang kenal si kecil lebih baik daripada Anda.
Jadi kalau ada sesuatu yang rasanya nggak beres atau perasa bikin cemas, jangan pernah ragu sedikit pun untuk telepon dokter. Menghubungi dokter itu bukan tanda panik loh, justru itu adalah bukti cinta dan tanggung jawab. Ayah dan bunda sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Semangat terus ya!